Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem hari ini Selasa 27 September 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Yesaya nomor 185, baitnya yang pertama dan ketiga. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 45 ayat yang ke-7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Seorang pemudi mencurahkan isi hatinya kepada seorang konselor. Ia disebut sebagai anak membawa sial oleh ibunya. Setelah kelahirannya, usaha ayahnya bangkrut karena ditipu orang. Rupanya itulah penyebab ia disebut sebagai anak sial. Sehingga ia mendapat perlakuan yang tidak adil dibanding apa yang dilakukan ibunya kepada kakak-kakaknya. Kisah tersebut adalah salah satu contoh bahwa di kalangan tertentu banyak kepercayaan atau yang mengatakan ada sesuatu hal di dunia ini yang akan membawa sial atau keberuntungan buat seseorang atau keluarga. Contoh lain adalah anak-anak yang lahir di Senin Pahing atau Sabtu Wage juga disebut anak-anak pembawa sial. Angka 4 dan 13 juga dikatakan sebagai angka pembawa sial. Sedangkan angka 9 adalah angka pembawa keberuntungan. Namun uniknya dalam tradisi Jepang, angka 9 justru adalah angka pembawa sial. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah lah yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Dialah yang menjadikan semuanya itu. Allah lah yang berkuasa memberikan baik keberuntungan atau kebujuran maupun kesialan atau kemalangan kepada siapapun Allah mau memberikan. Bagi Kores, Raja Asyur, Allah memberikan kemujuran sekalipun Kores tidak mengenal Allah. Dan kepada Israel dan Yehuda, Allah justru memberikan kemalangan sekalipun mereka adalah umat pilihannya. Itu dilakukan Allah karena Israel dan Yehuda telah memberontak terhadap Allah, sehingga Allah memakai Kores untuk menjatuhkan hukuman kepada umatnya. Dengan demikian firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa keberuntungan maupun kemalangan bukan datang karena angka-angka, bukan juga karena hari dan tanggal lahir seseorang, tetapi berdasarkan apakah Tuhan berkenan kepada mereka atau tidak. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita, baik dalam budaya Batak maupun budaya lainnya, ada banyak pendapat dan pengajaran yang berisi petunjuk-petunjuk tentang pembawa keberuntungan dan kemalangan. Sesungguhnya semuanya itu hanya mitos dan dongeng yang banyak didasarkan kepada cocokologi atas kenyataan yang dialami. Akibatnya banyak orang yang akhirnya mencari dan mengusahakan benda-benda maupun ritual-ritual yang dikatakan dapat mendatangkan kemujuran dan menjauhkan kemalangan. Mulai dari mengadakan angka-angka kebujuran, menghindari angka-angka sial, hingga melakukan ritual ziarah ke makam-makam yang dianggap angker, atau mengunjungi tempat-tempat bertuah untuk
mencuci muka, minum air dari tempat tertentu, atau sekedar melempar koin. Sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa Allah lah yang berkuasa untuk memberikan keberuntungan kepada kita. Apapun ritual dan usaha yang kita lakukan, haruslah ritual dan usaha yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Semua itu adalah ritual ibadah kepadanya dan usaha melakukan apa yang dikehendakinya, yaitu bekerja keras dan cerdas, selalu mengucap syukur dan berdoa kepadanya. Bukan justru melakukan yang didongengkan oleh dunia. Dengan begitulah Allah berkenan kepada kita dan memberkati usaha yang kita kerjakan agar kita mendapat keberuntungan. Sebab Dialah satu-satunya Allah, Dialah yang berkuasa memberi keberuntungan. Di luar Dia tidak ada yang dapat melakukannya. Karena itu, maukah Anda beruntung dalam kehidupan Anda? Hiduplah berkenan di hadapannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa untuk menciptakan kemujuran dan kemalangan. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkenan menolong kami dengan Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam segala sesuatu yang Engkau perkenankan, sehingga Engkau berkenan kepada kami untuk memberikan keberuntungan kepada kami. Kiranya Engkaulah yang menolong kami ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.